Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Cindy Susanti, NIM 19482067, dosen pengampu Amelia Soyata M.Pharm. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang patofisiologi hipertensi. Saya akan menjelaskan pengertian patofisiologi hipertensi. Adalah tekanan darah arterial yang ditimbulkan oleh dua variabel hemodinamik, yaitu curah jantung dan tahanan vaskular terhadap aliran darah ke seluruh sirkulasi sistemik. Berikut skema dari patofisiologi hipertensi. Yang pertama, asupan garam berlebihan. Akibat asupan garam berlebihan dapat terjadinya retensi natrium ginjal, dan pada retensi natrium ginjal menyebabkan meningkatnya volume cairan dan kontriksi vena, sehingga meningkatnya preload hingga menjadi tekanan darah. Kedua, jumlah nefron berkurang. Akibatnya terjadi retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Yang ketiga, stres. Akibatnya aktivitas berlebihan saraf, penurunan permukaan filtrasi, dan angiotensin berlebihan. Pada aktivitas berlebihan saraf terjadi meningkatnya kontraktilitas sehingga menyebabkan tekanan darah, dan renin angiotensi berlebihan menyebabkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural sehingga menjadi tahanan perifer. Yang keempat, perubahan genetis. Akibatnya perubahan membran sel sehingga terjadinya kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural menjadi tekanan perifer. Yang kelima, obesitas. Menyebabkannya hipersulinemia dan terjadinya hipertrofi struktural sehingga menjadi tahanan perifer. Keenam, bahan-bahan yang berasal dari endotol mengakibatkan hipertrasi struktural sehingga menjadi tahanan perifer. Baiklah, selanjutnya sistem renin angiotensin, disebut juga RAS, adalah suatu sistem atau mekanisme hormon yang mengatur keseimbangan tekanan darah dan cairan di dalam tubuh. Dalam mekanisme ini ada beberapa hormon yang mempunyai peran penting. Di antaranya adalah renin, suatu enzim protein yang dilepaskan oleh ginjal bila tekanan arteri turun. Kedua, angiotensin merupakan enzim yang dibagi menjadi angiotensin 1 enzim yang mempunyai sifat vasotrikor ringan tapi dapat bertahan lama dalam darah. Kemudian angiotensin 2 enzim yang mempunyai sifat vasokonstriktor kuat tapi hanya 1-2 menit dalam darah karena inaktivasi angiotensinase. Selanjutnya, nomor 3, angiotensinogen, pengubahan renin menjadi angiotensin 1. Keempat, angiotensin converting enzim ACE, enzim pengubah angiotensin 1 menjadi 2 volume darah yang menyebabkan terjadi penurunan tekanan darah di glomerulus (hipotensi) atau renal artery stenosis . Kemudian stimulasi sel juxtaglomerular oleh saraf simpatis. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.